Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narul Hayat dari Manajemen Reguler 2C. Saya di sini akan mereview materi marketing intelijen dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Marketing intelijen dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. 1. Pendahuluan. Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi. Salah satu tanda bahwa era bonus demografi ini telah tiba di Indonesia adalah terjadinya kenaikan jumlah populasi penduduk yang produktif. Secara signifikan, rasio populasi penduduk yang produktif saat ini di Indonesia mencapai 2/3 dari total penduduk yang ada, atau yang bisa dikenal dengan istilah rasio ketergantungan. Era bonus demografi ini merupakan tantangan bagi Indonesia, dan Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi penduduk usia produktif yang cukup tinggi ini, apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018 menyebutkan bahwa ada sekitar 50,36% dari total penduduk yang berusia penduduk produktif merupakan generasi milenial. Dan berdasarkan teori generasi yang dikemukakan oleh Mannheim 1952 menyatakan bahwa generasi yang lahir antara tahun dikategorikan 1980-an sampai 2000-an sebagai generasi milenial. Para generasi milenial memiliki kesempatan serta peluang yang baik untuk berinovasi dengan dukungan ekosistem digital yang sedang tumbuh dan berkembang. Untuk mendeteksi orientasi perilaku konsumen yang efektif, maka diperlukan kecerdasan bermarketing atau yang dikenal dengan marketing intelijen. Hal ini diperlukan dalam bentuk pengumpulan data dan kemampuan analisis sebagai upaya dalam pengambilan keputusan yang tepat, seperti menganalisis tentang kondisi pesaing, daya saing produk, serta memiliki kemampuan untuk memahami pasar dan pelanggan secara menyeluruh. Kemampuan ini akan berjalan secara optimal apabila dilaksanakan oleh orang yang mengerti tentang teknologi seperti generasi milenial dengan kemampuan di bidang teknologi yang melekat dalam diri generasi milenial saat ini juga dapat menjadi modal membuka kesempatan dan peluang untuk berinovasi dalam bidang berbagai berwirausaha. 2. Teori A. Marketing intelijen B. Jiwa entrepreneur C. Generasi milenial. 3. Metode. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu S untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana peran marketing intelijen dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial saat ini. Pendekatan ini akan berupa untuk mengkaji dan mengurai keterkaitan antara variabel yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan tools deskriptif analisis dan multiple linear regression analysis menggunakan lokus perguruan tinggi yang berada di Kota Malang dengan jumlah 150 mahasiswa sebagai sampel yang terbesar di seluruh perguruan tinggi di Kota Malang dengan menggunakan Google Form, sedangkan pengambilan sampelnya menggunakan teknik multi-stage random sampling. 4. Hasil pembahasan didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 58,67%, sedangkan sisanya adalah responder perempuan yang sebanyak 41,33% responden. Berdasarkan perguruan tingginya, maka sebaran responden tertinggi untuk penelitian marketing intelijen dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial yang dilakukan di Kota Malang berada di Politeknik Negeri Malang. Sebesar 4,12, nilai ini memberikan gambaran bahwa pada saat responden menerapkan prinsip marketing intelijen yang dalam hal ini adalah marketing research dapat membantu dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur mereka. Hal ini dikarenakan responder akan mendapatkan informasi tentang gambaran situasi pesan sehingga dapat membangun strategi yang cocok.
sebesar 4,07. Nilai ini memberikan gambaran bahwa pada saat responden menerapkan prinsip marketing intelijen, yang dalam hal ini adalah database marketing, dapat membantu dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur. Sebesar 4,15, nilai ini memberikan gambaran bahwa responden dalam penelitian ini dapat menumbuhkan jiwa entrepreneur mereka bisa melalui berbagai cara, di antara adalah dengan mengembangkan teknologi yang sudah ada saat ini. Uji asumsi klasik multikoliniaritas. Dalam regresi linear berganda diketahui tidak terjadi gejala multikoliniaritas setelah dilakukan uji multikoliniaritas seperti yang terdapat pada tabel 1 di atas. Uji asumsi klasik heterokedastisitas. Data observasi yang digunakan tidak terjadi problem karena penyebaran titik-titik yang ada menyebar secara sempurna, baik di atas maupun di bawah sumbu Y, serta pola penyebarannya tidak teratur. Uji asumsi klasik autokorelasi, metode Durbin-Waston, digunakan untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi dengan menggunakan pendekatan Durbin-Waston. Ini diperoleh bahwa dalam model regresi yang digunakan bebas dari gejala autokorelasi dengan nilai 1,760. Uji asumsi klasik normalitas. Data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari norma probability plots, di mana titik-titik tersebut mengikuti garis diagonal. Analisis regresi linear berganda. Pada saat ini variabel independennya yang terdiri dari marketing research 91 dan database marketing 92 jika bersamaan akan mampu memberikan kontribusi pada generasi milenial dengan nilai 49,5%, sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi ini berada dalam kategori sedang. Uji kelayakan model. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis uji model dengan menggunakan nilai standar probabilitas di bawah 0,05. Dari hasil uji F yang dilakukan, maka diperoleh nilai probabilitasnya sebesar 0,000 sehingga diperoleh perbandingannya. Dengan demikian, maka model regresi linear yang diestimasi layak untuk digunakan karena derajat signifikan yang ditentukan lebih besar dari nilai probabilitas yang diperoleh. Pengujian hipotesis. Uji T dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan nilai probabilitas di bawah 0,05. Uji T ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak dari independen variabel terdapat dependent variabel. Hasil menyatakan bahwa marketing research memiliki pengaruh positif dan pengaruhnya signifikan dalam penumbuhan jiwa entrepreneur di kalangan generasi milenial. Oleh karena itu, maka hipotesis yang pertama teruji atau dapat diterima karena nilai probabilitas dari marketing research adalah sebesar 0,000 dari nilai yang ditentukan. Kesimpulan 1. Marketing research memiliki pengaruh yang signifikan dan pengaruh tersebut positif dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. 2. Database marketing memiliki pengaruh yang signifikan dan pengaruh tersebut positif dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Dan yang ketiga, faktor utama bagi generasi milenial adalah menumbuhkan jiwa entrepreneurnya adalah aktivitas marketing research. Sampai saat ini masih tidak banyak para generasi milenial maupun pengusaha menengah ke bawah yang melakukan marketing intelijen, baik pada saat memulai usaha maupun untuk mengembangkan usahanya. Padahal aktivitas marketing intelijen ini dapat dilakukan secara mandiri sendiri, sehingga biaya yang dibutuhkan relatif kecil. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.